Bambu by Muhammad Syahrul Mubarak. Bambu adalah jenis rumput yang mempunyai batang berongga dan beruas-ruas, serta memiliki banyak kelebihan dan manfaat. Bambu sangat kokoh untuk digunakan, serta kekuatannya yang sangat tinggi. Makanya banyak manfaatnya, guys. Kemudian juga sangat melimpah di mana-mana karena pertumbuhannya yang cepat. 3-4 tahun. Harganya yang cukup ekonomis, jadi murah gitu ya guys. Mampu menahan beban tekan, tarik, geser maupun tekuk yang baik. Itu adalah kelebihan dari bambu. Dan juga elastisitasnya yang sangat tinggi. Next. Oke guys, sekarang kita lanjutkan untuk learning objektif pada training kali ini guys. Pertama, pendahuluan yang sudah kita bahas sebelumnya tentang pengertian, kelebihan dan kekurangannya. Kemudian kita di sini juga membahas sifat dasar bambu itu menurut anatomi, sifat fisik dan mekanis, serta sifat kimianya. Dan kemudian kegunaan dari bambu itu sendiri. Kemudian objektif yang terakhir yaitu bambu untuk penggunaan pulp. Oke guys, lanjut kita akan mengetahui sifat dasar dari bambu yang terutama dari anatomi bambu itu sendiri. Terdiri sekitar 50% parenkin, 40% serat, dan 10% sel penghubung menurut Dranfield dan Wijaya tahun 1995. Kemudian pada bambu itu sendiri dia memiliki bagian kulit. Untuk bagian kulit terluarnya dia memiliki ketebalan kurang lebih 0,1 mm dan bambu bagian luarnya kurang lebih 1 mm. Sedangkan untuk bagian tengah atau daging dia memiliki ketebalan kurang lebih 2/3 dari tebal bambu itu sendiri guys. Kemudian di sini ada yang hati yaitu bagian tengah dari bambu itu sendiri guys. Kemudian parenking dan sel penghubung itu lebih banyak ditemukan pada bagian dalam dari kolom guys. Sedangkan serat lebih banyak ditemukan pada bagian luarnya. Nah, sedangkan susunan serat pada ruas penghubung antar hati ini guys, dia memiliki kecenderungan bertambah besar dari bawah ke atas seperti itu guys. Nah, oke, ini adalah sifat dasar dari bambu itu sendiri guys. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat fisis dan mekanis, di mana sifat fisis dan mekanis merupakan informasi yang sangat penting guys, guna memberi petunjuk tentang cara pengerjaan maupun sifat dari barang yang akan dihasilkan seperti itu. Hasil pengujian sifat fisis dan mekanis bambu ini telah diberikan oleh Kinoa tahun 1977 guys. Yaitu ini ada dua ya, yaitu bambu hitam sama bambu apus. Yaitu dia memiliki tegangan pada batas proporsinya itu cukup besar guys, yaitu 447 kg per cm kuadrat. Kemudian juga yang paling penting di sini juga ada modulus elastisnya guys, itu dia sangat tinggi untuk bambu apus guys, jadi dia lebih fleksibel seperti itu guys. Untuk keteguhan tariknya guys, tegak lurus serat, dia memiliki kemampuan yang cukup tinggi guys, yaitu 28,7 kg per cm kuadrat, dan keteguhan gesernya yaitu 61 kg per cm kuadrat untuk bambu hitamnya. Kemudian untuk sifat kimia, penelitian sifat kimia bambu ini juga sudah dilakukan oleh Gus Mailina dan Sumadiwangsa tahun 1988 guys. Nah, ini ada beberapa jenis bambu di sini, ada 10, tapi kita akan prioritaskan kepada sifat kimia yaitu kandungan dari selulosanya guys. Nah, untuk rata-rata kandungan selulosanya yang dihasilkan dari bambu ini guys, yaitu sekitar 50%. Itu tertinggi pada bambu jenis Kiataung, itu sebesar 53,8% sendiri. Nah, selulosa ini sendiri yang akan kita olah untuk menghasilkan fiber-fiber untuk pulp guys. Nah, kemudian ini adalah pohon industri bambu. Manfaatnya itu apa sih guys kalau untuk pohon industri bambu ini guys? Yang pertama dari batangnya. Dari batangnya ketika utuh dia bisa digunakan untuk membuat gazebo atau rumah atau tiang-tiang seperti itu, dan juga bisa dibuat menghasilkan kursi guys. Jadi masih utuh, masih panjang gitu. Kemudian ketika batang itu dibelah, dia bisa digunakan yang namanya kran guys. Kren.
Nah, ini biasanya buat penutup biar kita tidak silau dari sinar matahari. Nah, kemudian juga ada digunakan untuk keranjang. Kemudian ketika batang ini digunakan untuk pulp, dia juga bisa guys, ada yang biasanya untuk tisu gitu guys. Kemudian juga ada yang digunakan untuk kertas. Nanti kita bahas prosesnya guys. Kemudian di sini ada akar guys. Nah, akar dari bambu ini untuk orang-orang yang kreatif, dia bisa menghasilkan sebuah karya seni yang sangat bagus guys. Contohnya seperti patung ini guys. Nah, ini kedua patung ini dihasilkan dari akar bambu itu sendiri guys. Kemudian dari daun itu sendiri bambu bisa menghasilkan yang namanya pewarna alami guys. Jadi bambu ini kita hancurkan, kita peras dan mendapatkan warna alami guys. Oke guys, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang pembuatan pulp itu sendiri. Jadi di sini pembuatan pulp di sini kita akan menggunakan namanya bambu petung guys, atau Dendroclamaus asper. Kemudian akan kita olah menjadi lembaran kertas. Tapi sebelum itu kita akan lebih tahu dulu untuk karakteristik dari bambu petung ini guys. Nah, prospek bambu petung untuk pulp ini gimana sih guys? Nah, ini kita ketahui sifat fisika tanaman bambu petung itu sebagai berikut guys. Jadi tinggi tanamannya mencapai 30 meter, diameternya 20 cm, serta yang paling penting itu ini guys, pemanenannya bambu itu hanya usia 3 tahun guys. Jadi cepat guys daripada tanaman kayu. Kemudian panjang seratnya ini 4 sampai 5 mm dari tergolong serat panjang atau NBKP. Berat jenisnya 0,51 gram per cm kubik dan berwarna putih atau kuning guys. Ini menurut Sukaton tahun 2004. Nah, kemudian untuk kandungan dari selulosa sendiri untuk bambu petung itu sekitar 53% guys untuk selulosanya, dan ligninnya 25% dan kadar abunya 3% menurut Hein tahun 1927. Nah guys, untuk pembuatan pulp dari bambu petung sendiri itu dengan proses acetosel melalui 4 tahap guys. Yang pertama yaitu pre-treatment, terus pemasakan, terus blanching, terus pembentukan pulp itu sendiri guys. Nah, yang pertama ini kita melakukan pre-treatment guys, dimana bambu yang sudah kita olah ini akan kita lakukan treatment yaitu pencacahan agar bentuknya menjadi sebuah chip-chip seperti itu guys. Ini adalah tahap awal. Jadi untuk memudahkan memisahkan fiber dengan kandungan ligninnya guys. Kemudian pada tahap kedua yaitu pemasakan guys, dimana pemasakan ini kita biasanya melakukannya di digester ya guys ya, dengan larutan CH3COH 90% pada temperatur pemasakannya 170 derajat Celcius selama 180 menit guys di dalam digester. Jadi perbandingan antara CH3COH dengan serat bambu itu 6:1 guys. Kemudian pada tahapan ketiga ini adalah tahapan pemutihan guys. Tahapan pemutihan menggunakan peroksida untuk meningkatkan brightness dan biar lebih putih seperti itu guys. Tapi sebelum itu kita harus melakukan pencucian dulu guys dari proses pemasakan tadi agar pemisahan ligninnya dan agar pulp yang dihasilkan lebih bersih. Jadi kita lakukan pembersihan terhadap pulp yang sudah dihasilkan dari proses digester tadi guys. Kemudian lanjut ke proses blanching. Nah, dari proses blanching tadi kita lakukan pembentukan pulp guys. Tapi sebelum pulp ini dibentuk, kita harus melakukannya dengan rotary dryer agar kertas itu memiliki kandungan airnya yang sedikit guys. Jadi bisa dibentuk bentuknya itu seperti pulp gitu guys, lembaran-lembaran jadi pulp itu guys. Atau bentuknya roll bisa. Nah, kemudian seperti ini bentuknya guys, box-box seperti ini. Jadi kita keringkan dulu dengan rotary dryer. Setelah di blanching tadi, kemudian bentuknya seperti ini guys. Nah, kemudian hasil dari pulp yang dihasilkan dari bambu petung itu guys, itu sebagai berikut guys. Jadi wujudnya ya berupa padatan, terus bentuknya juga lembaran, memiliki yieldnya itu cukup besar guys, 46% pada suhu 100 derajat Celcius, dan freeness-nya mencapai 375 ml, densitasnya 0,6 gram per cm kubik, brush index-nya ini 2,7 kPa guys,
brightness-nya 34,6% dan daya sobeknya 4,8 meter Newton guys. Pars index ini daya jebolnya guys ya, 2,7 kPa. Ini menurut Sanu tahun 1999. Nah, kesimpulannya guys dari objective learning yang sudah didapatkan, yaitu pertama, bambu adalah tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya. Bambu bisa digunakan untuk konservasi, penghijauan, lahan kritis, dan serapan air. Pada industri juga memiliki manfaat yang banyak, salah satunya untuk membuat pulp itu sendiri guys. Kemudian pemanenan bambu ketika mencapai usia 3-4 tahun. Panjang seratnya itu 4-5 mm guys, atau serat panjang NBKP, dan kandungan selulosanya sebesar 53%. Produk yang dihasilkan adalah pulp bambu petung dengan kadar air 10%, freeness 375 ml, daya jebol 2,7 kPa, dan daya sobeknya 4,8 meter Newton. Oke guys, terima kasih dan jangan lupa tetap bernafas.